Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Lestriani. Saya dari TRKJ 1A dengan NIM 23014002023. Jadi di sini saya akan membahas tentang alat elektronika rice cooker. Nah, jadi kalian pasti penasaran kan, gimana sih caranya rice cooker ngubah beras menjadi nasi? Nah, simak video aku baik-baik ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita bahas dulu apa sih sebenarnya itu rice cooker. Nah, jadi teman-teman, rice cooker itu adalah perabotan rumah tangga yang digunakan sebagai penanak nasi dari beras sampai menjadi nasi. Beda sama magic jar yang hanya sebagai penghangat nasi. Nah, fungsi rice cooker tentunya beragam. Selain untuk menanak nasi, alat ini juga digunakan untuk merebus dan mengukus. Nah, selanjutnya kita masuk nih di komponen dasar elektronika pada rice cooker. Yang pertama itu ada terminal fuso. Jadi terminal fuso pada rice cooker adalah sebuah perangkat keselamatan yang memutuskan aliran listrik ke rice cooker ketika terjadi panas berlebihan yang melebihi batas operasi rice cooker. Fungsi utamanya itu untuk melindungi rice cooker dari kerusakan akibat suhu berlebihan. Terminal fuso umumnya diletakkan di dekat kabel listrik AC dan sebelum dirangkai listrik utama yang bertujuan melindungi rangkaian listrik dari kerusakan ketika terjadi suhu berlebihan. Terminal fuso akan memutuskan aliran listrik, mencegah terjadinya kebakaran atau kerusakan pada rice cooker. Komponen berikutnya itu ada gas heater. Jadi gas heater itu adalah sebuah komponen pemanas utama dalam rice cooker yang bertugas untuk memasak beras dan air. Fungsi utama dari gas heater adalah mengubah energi listrik menjadi panas yang digunakan untuk memasak beras dan air. Gas heater umumnya terbuat dari logam dan memiliki daya sekitar 300-400 watt tergantung jenis rice cookernya ya teman-teman. Selanjutnya komponen termostat. Ini nih sebuah komponen pengatur suhu yang bekerja secara otomatis berdasarkan prinsip umpan balik. Termostat terbuat dari magnet dan pegas dan fungsinya adalah untuk menekan left switch sehingga merubah dari cook ke warning. Fungsi utama dari termostat pada rice cooker adalah untuk mengatur suhu panas yang dihasilkan oleh gas heater sehingga suhu panas yang dihasilkan tidak melebihi batas operasi rice cooker. Ada juga komponen lap switch. Lap switch ini pada rice cooker adalah sebuah saklar yang terbuat dari magnet dan pegas yang berfungsi untuk mengubah mode rice cooker dari mode memasak cook menjadi mode penghangat atau warming. Ketika pegas pada lap switch ditekan, maka magnet akan menekan saklar tes motor, sehingga saklar akan beralih dari mode memasak menjadi mode penghangat. Fungsi utama dari lap switch pada rice cooker adalah untuk mengatur mode operasi rice cooker sehingga nasi yang telah dimasak tetap hangat dan tidak dingin. Selanjutnya itu transmitter. Transmitter ini adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi sebagai sensor suhu. Transmitter bekerja berdasarkan prinsip perubahan resistansi dengan perubahan suhu. Ketika suhu meningkat, resistansi transistor menurun, dan sebaliknya, ketika suhu menurun, resistansi transistor meningkat. Fungsi utama dari transistor pada rice cooker adalah untuk mendeteksi suhu panci yang berisi beras dan air, sehingga rice cooker dapat mengatur suhu panas yang dihasilkan oleh gas heater dengan tepat. Nah, sekarang kita masuk nih ke cara kerja rice cooker. Cara kerja rice cooker saat menanak nasi sampai menjadi beras ialah arus AC akan melewati terminal fuso sebagai pengaman dan mengaktifkan gas heater sebagai elemen pemanas. Ketika panci yang berisi beras dan air dimasukkan ke rice cooker, maka panci akan menekan termostat sehingga ketika saklar digeser ke bawah pada posisi cook menanak, saklar akan bergeser dan diam dalam posisi cook. Berkat bahan magnet yang menempel ke metal, berbeda pada saat panci belum dimasukkan ke rice cooker. Pada saat saklar digeser dalam posisi cook, dia akan kembali dalam posisi warming atau penghangat. Ketika magnet berjauhan dengan metal sehingga sulit untuk menempel. Pada saat saklar dalam posisi cook, itu artinya magnet yang ada di termostat menempel pada metal. Itu akan berlangsung ketika metal mendapatkan panas dari panci di atas 134 derajat Celcius.
Bersamaan dengan matangnya beras menjadi nasi alias surutnya air, karena bahan metal bila terkena panas berlebihan, maka daya magnet akan berkurang sehingga menjauh dari tesmotet. Ketika tesmotet menjauh dari panci atau magnet mengalahkan dia akan menggerakkan left switch dan saklar akan berpindah ke atas dari posisi cook ke posisi warming. Dalam posisi warming, left switch akan mengaktifkan tes motor dan disinilah peran tes motor yang akan terus menjaga agar panasnya stabil di 70 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius sehingga nasi akan terus hangat. Di pinggir panci dan tutup rice cooker juga dipasang penghangat agar hangatnya merata. Nah, ini contoh diagram alur atau rangkaian elektronika pada rice cooker, teman-teman. Jadi kalian bisa lihat di sini ya, teman-teman. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.